Perjuangan timnas Indonesia U19 harus terhenti di babak semifinal ASEAN Boys 19 Championship tahun 2026. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di babak semifinal yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara dengan skor tipis 0-1. Australia memang menguasai pertandingan dan membuat kita sepanjang 2 kali 40 menit cukup kesulitan. Namun timnas Indonesia mampu memaksakan pertandingan berjalan alot, mampu membuat pertandingan tidak mudah bagi Australia dan hanya kalah di akhir babak kedua akibat kebobolan yang semula dianggap offside. Meskipun kalah, namun kita harus mengapresiasi perjuangan para pemain timnas U19, Putu Panji dan kawan-kawan yang sudah memberikan segalanya, bermain dengan semangat juang yang luar biasa, bermain dengan fighting spirit yang sangat baik, kerja keras, disiplin, sehingga mereka mempersulit Australia yang di atas kertas memang jauh diunggulkan. Kita tahu bahwa di babak fase grup Indonesia tidak mudah untuk mencapai ke semifinal. Indonesia menang mudah atas Myanmar, Timor Leste, tapi kesulitan ketika menghadapi Vietnam dan hanya menang tipis 2-1, itu pun dengan gol penalti dari Evandra. Sementara Australia justru bermain lebih stabil di fase grup, mencetak kemenangan cukup besar lawan Filipina, kemudian juga ditahan imbang oleh Kamboja dengan skor 2-2 dengan menurunkan tim lapis kedua. Kemudian turun dengan para pemain terbaiknya ketika menghadapi Indonesia di semifinal. Ketika Australia turun dengan para pemain terbaiknya, memang situasi menjadi tidak mudah bagi tim lawan, termasuk Indonesia yang merupakan juara bertahan di ASEAN Boys 19 Championship ini. Australia memang memiliki para pemain yang di atas kertas memiliki kualitas sangat baik, bahkan mungkin di atas sebagian besar tim yang bermain di event kali ini. Australia punya lini depan yang sangat berbahaya dengan beberapa pemain yang punya pengalaman main di Liga Australia. Bukan Liga Australia di kategori junior, tapi Liga Australia senior. Pemain seperti Memeti itu sudah biasa main bersama Melbourne City. Begitu juga dengan Lawrence Wong. Dan ini membuat mereka secara permainan terlihat lebih matang, secara permainan lebih tenang, lebih percaya diri. Dan game plan yang dibuat oleh pelatih juga bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pemain di lapangan. Tapi sepanjang pertandingan 2 kali 45 menit, Indonesia mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kali ini jauh lebih baik dibanding yang ditunjukkan di fase grup. Coach Nova berhasil meramu materi pemain yang cukup solid dengan kehadiran Matthew Baker yang baru pulang dari timnas senior. Kehadiran Baker membuat sisi pertahanan di sebelah kiri lebih solid. Dia menggantikan peran Ibra Ohorela di beberapa pertandingan sebelumnya yang selalu menjadi starter. Kali ini Baker bermain di sisi kiri, sementara di tengahnya seperti biasa ada Putu Panji dan di kanan ada Al Ghazani. Kombinasi tiga pemain belakang ini mampu menciptakan tembok pertahanan yang cukup sulit ditembus oleh para pemain Australia. Karena kesulitan menembus pertahanan Indonesia, Australia akhirnya memaksakan diri mencoba mencetak gol melalui tendangan-tendangan jarak jauh yang sebetulnya juga tidak terlalu membahayakan. Hanya saja memang disitulah yang namanya kematangan, yang namanya pengalaman berbicara. Pengalaman para pemain Australia yang sudah terbiasa bermain di Liga Senior membuat mereka tidak panik dan terus mencoba sampai akhirnya mendapatkan gol melalui situasi yang dianggap oleh para pemain Indonesia sudah dalam situasi offside. Tapi ternyata tidak, dan pemain pengganti Neil mampu memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol yang membawa Australia ke final. Dari pertandingan yang kita lihat di ajang ASEAN Boys 19 Championship ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Coach Nova secara umum sudah berhasil membuat tim ini bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Dan para pemain juga sudah cukup mampu menerjemahkan menerjemahkan game plan yang diinginkan oleh pelatih, meskipun dengan kemampuan yang masih agak terbatas. Nah, disinilah saya pikir menuju kualifikasi Piala Asia U20 yang tidak akan lama lagi akan digelar pada akhir Agustus dan September, Coach Nova perlu melakukan sejumlah pembenahan. Ingat bahwa di kualifikasi nanti Indonesia kembali akan bertemu dengan Australia di pertandingan ketiga. Kalau kita bertanding dengan cara main hari ini, kita mungkin akan mampu kembali mempersulit Australia. Tapi kalau kita ingin menang, maka Coach Nova membutuhkan tambahan pemain untuk membuat tim ini mampu bertarung, mampu bersaing lebih baik lagi. Yang pertama, saya pikir Coach Nova butuh pemain bertahan yang juga tidak kalah kuat dibanding Putu Panji, dibanding Al Ghazani, dibanding Matthew Baker. Seorang pemain yang terutama bisa bermain di sisi kanan. Ada Baker di kiri, ada Putu Panji di tengah, ada satu lagi back tengah yang kita butuhkan yang kuat, yang mengisi sisi kanan. Itu akan membuat pertahanan bisa lebih solid. Coach Nova saya pikir juga butuh seorang gelandang tengah yang lebih kuat dalam hal penguasaan bola.
Di pertandingan terakhir melawan Australia terlihat bahwa kita agak kesulitan di posisi lapangan tengah ya, entah itu Nasril Alvaro yang bermain, kemudian juga Welber Jardim. Kelihatan sulit dalam berduel di lapangan tengah dengan gelandang-gelandang Australia yang bermain sangat taktis, yang bermain sangat tenang, tidak mudah kehilangan bola. Kita melihat beberapa kali Nasril Alvaro dipaksa membuat pelanggaran, begitu dengan Welber karena kalah duel di lapangan tengah. Kita butuh seorang gelandang tengah yang bisa menjadi pemain jangkar, yang bisa menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jangan lupa kita juga masih membutuhkan pemain yang lebih kuat lagi di sektor serang. Kita sudah punya Arhan Kakak yang punya pengalaman main di Super League bersama dengan Persolo, punya pengalaman main di Piala Dunia kelompok umur juga. Tapi kita butuh pemain lain yang bisa mensupport pergerakan dan kemampuan Kakak. Kita memang punya pemain yang berbakat dalam diri Reno, Salampesi. Kita juga punya pemain seperti Dimas yang agresif. Tapi kita butuh pemain yang lebih matang dibanding Reno maupun Dimas. Dan untuk itu saya pikir Coach Nova harus berusaha mendapatkan pemain yang punya karakteristik mampu mengimbangi pergerakan Kakak. Memang tidak akan mudah ya kalau kita coba cari di kompetisi domestik atau di kompetisi Elite Pro Academy. Tapi kalau kita mau bersaing dengan Australia, mau bersaing nanti untuk lolos, apalagi kalau nanti sudah lolos ke Piala Asia, kita jelas butuh tambahan pemain yang lebih berkualitas untuk bisa membuat tim ini lebih kuat di depan. Kakak adalah pemain yang kuat dalam menguasai bola, finishingnya juga bagus. Tapi Kakak tidak mungkin hanya sendirian di depan. Kakak butuh pemain yang lebih bisa menahan bola, membuat dia punya kesempatan untuk mencari ruang. Dan lebih dari itu, Kakak juga butuh pemain depan yang bisa memasuk umpan-umpan matang kepada dia. Nah itulah yang tidak terlihat di 4 pertandingan yang dijalani Timnas U19 selama event ASEAN Boys 19 Championship ini. Kakak terasa sekali kurang mendapatkan support dari pemain yang lain. Reno bermain cukup bagus, tapi tentu butuh pemain yang lebih bagus lagi kalau kita mau bersaing di level yang lebih tinggi di Asia. Nah, satu pemain lagi yang mungkin juga kita butuhkan sesungguhnya adalah pemain yang bisa mengisi permainan dari sisi sayap. Kita memang di beberapa pertandingan melihat Coach Nova bereksperimen dengan mencoba sejumlah pemain ya. Kita melihat dia sudah mencoba beberapa pemain muda, Reno dimainkan di sana, Amar Berkic juga coba sempat dimainkan, Dimas Adi juga coba dimainkan. Bahkan beberapa pemain lain juga sempat dicoba di sisi sayap kanan maupun kiri. Tapi menurut saya tidak ada pemain yang betul-betul bisa memberikan performa yang luar biasa, performa yang minimal, memenuhi harapan untuk membongkar pertahanan lawan sehingga bisa memberikan pasokan umpan-umpan matang kepada striker utama kita, Arhan Kakak. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pemain sayap karena Kakak ini tipikal finisher yang sebetulnya cukup bagus. Tapi kalau tidak dipasok dengan umpan-umpan matang dari pemain sayap tentu akan sulit juga. Apalagi Kakak juga tidak punya pendamping yang sepadan di posisi striker. Itulah kira-kira 4 posisi yang dibutuhkan Coach Nova kalau ingin membuat tim ini nanti bisa bertarung lebih baik ketika bertemu dengan Australia di kualifikasi. Dan kalau bisa lolos ke Piala Asia memang lawan kita akan jauh lebih berat lagi. Kita masih butuh penguatan di sektor back tengah, kita masih butuh penguatan di sektor gelandang bertahan, kita juga butuh penguatan di sektor sayap, dan bahkan kita masih butuh seorang striker lagi untuk menjadi pendamping bagi Arhan Kakak. Masih ada waktu bagi Coach Nova dan Timnas U19, tidak perlu patah arang dengan kegagalan kali ini, kita masih punya peluang, masih punya harapan untuk bisa lolos ke Piala Asia di kualifikasi nanti. Tetap semangat.